Baik Bapak Medi, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Senang ketemu Bapak di sini nih. Gimana nih kesan-kesannya nih Pak? Datang kita VOV ke sini untuk memberikan, kalau dibilang kampanye ya Pak, kampanye perdamaian. Nah ini kesan dan kesannya Bapak nih, penerimaan kami di sini untuk anak-anak seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Yang pasti kesannya yang pertama kaget. Kaget dengan kehadiran yang tidak terbayang oleh saya awalnya itu akan hadir di sini dengan atribut ataupun dengan pakaian yang luar biasa. Namun sisi lain saya juga merasa sangat terhormat mau kedatangan tamu dari VOP ke tempat kami, dimana mungkin nanti apabila ketemu dengan anak-anak langsung mungkin mereka juga punya kesan yang berbeda lagi dibanding saya ya. Saya aja kaget, apalagi nanti anak-anak itu. Jadi kesannya luar biasa Ya, apakah cukup bermanfaat nih Pak kita datang ke sini untuk mengkampanyekan perdamaian, menanamkan nilai-nilai perdamaian? Ya, pastinya manfaat itu nanti akan terasa pada saat kegiatan yang kita sampaikan secara langsung, kemudian terlihat dampaknya kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin ini. Tujuannya apa sih? Karena di awal mungkin ini kami gambar ini apa ya? Kita mau diapain ya gambar ini ya? Nah, ternyata nanti mungkin bisa kelihatan, oh ternyata anak-anak kami yang berada di dalam pun itu punya peran dalam mengglorifikasikan semangat perdamaian. Artinya mereka meskipun berada di dalam lembaga, tapi peran mereka juga besar dalam rangka ikut serta dalam kampanye. Kan kalau bilang kalau kalimat kata damai itu kan kayaknya mudah banget diucapkan ya, anak-anak juga oh damai itu kayak gampang banget. Untuk menanamkan nilai perdamaian kan itu butuh metode khusus misalnya. Apakah VOP ini datang itu cukup untuk menanamkan nilai perdamaian? Ya, saya berharap dengan cara ataupun metode yang berbeda melalui tampilan, atribut dan lain-lain itu bisa menambah pengetahuan secara visual langsung. Nuansa beragam ya? Betul, bahwa tidak hanya dinarasikan saja dengan kalimat, tapi juga bisa terlihat secara visual mulai tampilan yang ya kalau dibilang ini kan adem ataupun bisa membawa kedamaian. Tenang. Gitu. Jadi ya nanti anak-anak bisa menerima ini langsung secara visual. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, metode apa yang Bapak lakukan untuk membina anak-anak di lapas ini Pak? Ya, jadi sederhananya dengan anak-anak itu adalah bagaimana pendekatan persuasif yang kita laksanakan setiap harinya, yang pendekatan komunikasi dengan mereka baik, kemudian menganggap mereka itu sebagai anak kita sendiri ataupun sebagai keluarga sendiri. Dan kami di sini juga berperan tidak hanya sebagai petugas, merangkul ya, betul, seperti keluarga baru gitu ya Pak. Sebagai orang tua, sebagai kakaknya, sebagai keluarganya, sebagai orang dekatnya mereka saat ini di sini. Sehingga komunikasi ataupun jalinan keakraban di kesehariannya itu ya bisa terlihat. Kebandelan seperti apa sih Pak yang mungkin menurut Bapak ini akan sangat susah nih untuk dibimbing? Sepanjang yang kami alami, kalau dibilang kenakalan mereka, sebetulnya kenakalan itu sederhana. Yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah mau didengar. Artinya mereka ingin diperhatikan. Intinya kurang perhatian. Sederhananya itu, artinya apapun tindak pidana yang mereka lakukan, ya ujung-ujung memang kalau nggak ada perhatian dari orang lain, keluarga, orang tua bahkan, ya mereka mungkin sedikit ya liarlah dalam. Iya. Biasanya proses berapa lama tuh Pak untuk misalnya ada anak yang masuk terus dia bisa keluar, ataupun nggak usah keluar lah ya, maksudnya ketika dia masuk lalu sadar lalu mulai berproses, itu biasanya berapa lama tuh Pak? Iya, kalau itu jadi secara pentahapan kami membagi mereka beberapa tahapan.
Jadi ketika mereka baru pertama kali masuk, mereka akan melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan selama 2 minggu. Oke. Nah, setelah 2 minggu ini baru mereka berbaur dengan teman-teman yang lain. Oke. Dengan cara kita jadikan satu dengan teman-teman yang sebelumnya sudah lebih dahulu masuk, gabung di dalam kamar. Nah, situ prosesnya nggak lebih dari sebulan lah. Ya. Artinya mereka sudah harus bisa beradaptasi dengan Terima kasih Pak. Semoga VOP ini tuh bisa membawa nuansa baru, Amin. menanamkan nilai perdamaian, gak cuma ngerti kata damai ya Siap. Pak. Amin. Dan dibantu sama Pak Medi nanti acaranya. Oke. Oke, Siap, makasih siap. Pak. Ya, Ya. Siap. Di samping saya sudah ada anak binaan dari LPKA 2 Jakarta ya. Mereka ini anak-anak yang berprestasi. Ini juara berapa? Juara satu saya. Juara 1. Ini Juara 2. juara 2. Juara 3. Jadi di dalam sana tadi ada acara dari Vision of Peace yang menyelenggarakan bagaimana mengkampanyekan visi perdamaian, dan mereka mengadakan acara lomba menggambar tadi ya. Selain lomba menggambar ada apa lagi? Ini aja. Ini aja. Terus tadi ada kesenian-kesenian di dalamnya. Jadi ada lomba menggambar dan ini pemenang-pemenangnya. Sebelum VOP datang ada di sini, itu sebelumnya udah ada lomba-lomba seperti ini belum sih? Ada beberapa. Ada Kak. Ada seperti apa lombanya tuh? Ini kayak yang di belakang ini Mural. Oh, mural. Iya. Mural Kak. Terus selebihnya Selebihnya mungkin ada Kak juga Kak. sebelumnya pernah menang nggak selain lomba ini? Belum Kak, ini juga saya Belum. baru beberapa Baru. bulan juga Kak ini di sini Kak. Kamu usia berapa? 18 kali. 18. Kamu? 15. 15. 18. Jadwal keluar kapan udah tahu? Tahu Kak. Tahu Kak. Tahun ini Kak. Tahun ini alhamdulillah cepat pulang ya. Cepat pulang. Tapi gimana rasanya jadi menang terus nanti udah bentar lagi mau pulang? Bangga Kak. Termasuk bangga ini Kak. Di dalam sini udah berprestasi gitu kan, bangga Kak. Oh, nanti pulang. Bisa ada cerita gitu Kak. Oh iya ya. Orang tua Orang tua jauh atau maksudnya orang masih di daerah masih Jakarta? sini Kak. Masih di Jakarta. Kamu juga? Masih. Masih di Jakarta kamu? Daerah mana? Padang Kak. Padang. Sumbar. Jauh banget ya, apapun latar belakang kalian ya. Nanti kalian akan pulang bawa prestasi, bisa bilang sama orang tua, kita di dalam sini tuh benar-benar dibina dan bisa berprestasi loh di dalam sini. Terus setelah keluar dari ini apa yang mau dilakukan? Tujuan utama saya tuh kuliah Kak, nyari kuliah dulu Kak. Kuliah, jurusan Iya. apa? Mungkin manajemen Kak. Manajemen. Memang suka? Emang kayak dulu sebelum dari sini udah ada rencana Kak. Sebelum saya kesini Kak. Terus emang udah kesini jadi cancel gitu Kak. Rencananya bubar. Oh. Kalau kamu? Oh, saya banyak sih Kak yang mau dilakuin nanti keluar, mau jadi lebih baik, terus mau bantu orang tua lagi. Karena sejak saya di sini banyak penyesalan yang saya alami Kak. Maksudnya yang saya rasain semenjak sendiri, banyak yang saya harus lakuin lagi ternyata di luar, harus menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga dan untuk semua orang di sekitar saya. Kalau kamu coba pegang boleh. Kamu keluar dari sini mau apa? Dengan membawa bangga ini kan salah satu prestasi yang nanti bawa pulang bilang ke orang tua nih saya berprestasi di dalam. Setelah keluar mau ngapain? Saya ingin menjadi yang terbaik ya Kak. Yang terbaik itu apa tuh? Kayak Kerja. Udah tahu jurusannya mau kerja apa nanti di luar? ya Kak. Jualan. Oh jualan, mau wirausaha. Oh wirausaha cari duit dulu. Ini mau kuliah. Terus Udah itu aja Kak. itu aja. Ya. Setelah dari sini keluar, pengalaman apa sih yang kamu bisa petik berada di dalam? Bisa lebih bertanggung jawab Kak. Bisa lebih bertanggung jawab, lebih disiplin juga Kak di sini Kak. Di rumah berantakan gitu Kak jadwalnya. Di sini benar-benar disiplin banget Kak. Terus bisa lebih berpikir lagi sebelum bertindak. Oke, berpikir sebelum bertindak itu poinnya tuh. Kamu pengalaman apa yang ada di dalam ini yang bikin kamu nanti kalau keluar saya harus lebih baik? Pengalaman saya di sini banyak sih, berawal dari hal-hal kecil Kak. Kayak di luar saya sering maksudnya menyepelekan hal yang kecil, pas semenjak di sini jadi lebih sama seperti yang dijawab Pak Patur, bertanggung jawab, bisa menerima keadaan semuanya Kak. Di sini saya belajar banyak Kak, karena di sini saya dibimbing dan dibina untuk menjadi orang pribadi yang lebih baik juga Kak. Itu aja sih Kak menurut saya Kak. Kalau kamu? Ya sama aja Kak.
Sama semua. Jadi nggak ada jawaban lain nih. Coba jadi yang lebih baik ya kak. Oke, mencoba menjadi yang lebih baik, nanti keluarnya nanti tetap berprestasi setelah keluar dari sini. Jadi gini, harus apa yang kita dapat di dalam, apa yang mungkin kita alami itu bukan jalan buntu yang tadi dibilang. Iya. Itu cuma belokan kecil, tapi itu saya senang sekali kalimat-kalimat itu. Tapi intinya tadi kamu sebutin tuh berpikirlah sebelum bertindak. Tapi di dalam sini tuh tidak menjadi halangan untuk mereka bisa berprestasi, tidak menjadi halangan untuk mereka tetap maju, tidak menjadi halangan untuk mereka tetap punya cita-cita untuk punya masa depan yang lebih baik. Saya terima kasih wawancaranya hari ini ya. Terima kasih juga, Semoga Kak. kedepannya lebih sukses. Amin ya Allah. Cepat Amin. pulang Amin ya Allah. Amin. dan pulang jadi orang-orang yang memang bermanfaat bagi orang lain, membanggakan orang tua dan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Siap Pak. Ya, terima kasih. Hello, Michelle. Nice to meet you again. Likewise. Oke, apa artinya? Iya. Oh enggak, oke. Bagaimana rasanya mengadakan Vision of Peace di Lapas How do di you feel having Visions of Peace here? Oke. This was one of the more important visits Oke. that Visions of Peace had as an event. And we've had many important visits. Oke. But to talk about hope and what the Golden Rule means, if these young offenders can be given a sense of worth, of value, of importance, then maybe they will not be coming back as adult offenders. And reminding them of the Golden Rule. Do unto others as you want done to yourself, Oke. and do not do to another Oke. what you would not want done to yourself. Oke. It's an important rule for living anywhere, everywhere, Okay. any level of society. Intinya kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Seperti Iya, itu ya. dan visit kali ini salah satu yang paling penting karena membawa harapan kepada anak-anak yang ada di sini. Kan udah sering nih, Nat, udah 71 keliling. Apakah ini kan LPKA untuk pembinaan khusus anak-anak yang memang anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Ada metode lain nggak sih Vision of Peace untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai perdamaian? Itu yang kita lakukan kan menggunakan Media, art, iya. gambar. Oke. Gambar, puisi, lagu, dan juga musik. Pokoknya intinya berbau dengan seni. Intinya berbau dengan seni. Jadi masuk mengkampanyekan melalui seni. Oke, boleh dijelaskan? Do you use art modalities? Why do you use art modalities for this? If the golden rule is the universal value, art and music Okay. are the universal So, okay. languages. I don't speak Bahasa. Yes. These young too. men do not speak Okay. English. Okay. But when I see their art, when I see what they created in their mind for a vision of a more beautiful, peaceful, respectful tomorrow, we are speaking the same Okay. language. Intinya kenapa menggunakan bahasa kesenian, karena kesenian, art, musik adalah bahasa-bahasa yang sifatnya universal, begitu ya Nat. Tapi Nat, apakah itu cukup Nat? Do you think it's enough, or do you think we need more steps to go forward? I'm not sure I understand. With peace, with these children, do you think art will be the only way to go to show peace for them, or do you think are there any steps? When I first became involved with offenders, I found that art was a way for them to express their feelings of fear, of hurt, of pain
to get it out of their system, and then to use the art modalities to express their vision of tomorrow, Okay. hopes, dreams, and to know that I listened to their concerns Okay. and I am applauding Iya. their dreams of tomorrow. And as long as they know that somebody cares, Oke. it means a lot to them. Ya, intinya orang tuh bisa care, peduli gitu ya. Apakah nanti ke depannya nih VOP akan ada metode-metode baru selain art atau lomba menggambar, mungkin lomba Tadi kan sudah dijawab sama Ibu Sheryl Halpern, Princess Sheryl Halpern bilang kalau metode ini digunakan karena dia sudah melakukan research di Amerika, dia pergi ke penjara-penjara, dan dia lihat bahwa metode art ini adalah yang membuat mereka paling oke. Metode ini paling oke lah, ibaratnya untuk tidak ada. membuat mereka sembuh lah, tanda healing. Oke, untuk sementara ini tidak ada maksudnya metode lain. Ini udah metode paling pamungkas lah ya. Iya, yang dilakukan oleh Visions of Peace. Oke, Mrs. Sheryl, senang bertemu Anda lagi dan apa ada kata-kata terakhir yang hah? Udah, Kak. Udah. It's always nice to be together. Oke, thank you, Mrs. Sheryl. To be continued. Oke, to be continued. lagi. Oke, sampai bertemu lagi. Nanti kita akan ketemu lagi to be continued. Tapi nanti nunggu diundang lagi. Terima kasih, Miss Sheryl. Terima kasih. Thank you, Nana. Thank you, Vin Vin. Bina.